Selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan punya semangat untuk menjalani hari ini. Kita bertemu dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah di saat ini. Mari kita bersama memulai persekutuan kita dengan menyanyikan lagu kita, Allah hadir bagi kita. Melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat-Nya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh-Nya lah kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, di saat ini biarlah kami meyakini bahwa Engkau hadir, bahkan selalu hadir di dalam ruang-ruang kehidupan yang kami jalani. Tuhan, kami akan menaikkan doa-doa permohonan kami. Dan saat ini kami siap untuk terlebih dahulu mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan bagi setiap kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-28. Matius 20 ayat 25 sampai 28. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan. Ibu bapak saudara-saudari yang kasih Tuhan, pemilihan presiden di negara kita masih akan berlangsung 2 tahun lagi di 2024.
Tetapi sudah begitu banyak persiapan-persiapan yang dilakukan, baik oleh para calon presiden, wakil presiden, partai-partai, para pendukung, dan berita-berita juga sudah mulai dipenuhi dengan berbagai fenomena persiapan. Ibu bapak saudara-saudari yang kasih Tuhan, kira-kira siapa ya yang akan menjadi presiden kita selanjutnya setelah Pak Jokowi? Tentunya kita berharap bahwa pesta demokrasi nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar, serta aspirasi masyarakat secara jujur dapat dinyatakan, dan di atas segalanya kita percaya bahwa Tuhan yang akan terus menopang negeri ini menghadapi segala sesuatunya. Dan kita doakan agar pemimpin yang terbaiklah yang bisa membawa bangsa ini maju ke depan, menyatukan bangsa ini dan mensejahterakan bangsa ini yang akan kemudian terpilih. Ibu bapak saudara-saudara yang kasih Tuhan, pemimpin negara-negara yang ada di dunia ini punya ciri khas tentu diri mereka masing-masing dan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda serta juga visi yang berbeda. Bukan hanya berbicara tentang Indonesia, tetapi berbicara tentang apa yang menjadi kepemimpinan orang-orang tokoh-tokoh di dalam dunia ini dalam sepanjang masa dan tempat. Ibu bapak saudara-saudari, menjadi seorang pemimpin negeri tentu adalah sebuah tugas dan tanggung jawab besar yang dipercayakan oleh Tuhan. Dan jika pemimpin yang berkuasa adalah orang yang buruk, maka buruk jugalah kemudian masa depan dari sebuah bangsa. Ketika pemimpin begitu otoriter, maka suasana kehidupan sebagai bangsa pun akan terasa penuh dengan ketegangan. Sebaliknya, seorang pemimpin yang tidak punya visi, seorang pemimpin yang dapat dengan mudah dipengaruhi, maka juga akan membuat negara akhirnya berjalan tanpa sebuah kepemimpinan yang jelas. Tak mudah menjadi seorang pemimpin. Ya, ibu bapak saudara-saudari, contoh kepemimpinan yang kita punya di dalam kehidupan kita adalah dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa Tuhan ketika memimpin murid-murid dan orang banyak menunjukkan bahwa kepemimpinan yang Tuhan punya bukan untuk menjadi seorang yang bisa memerintah dengan sewenang-wenang, tetapi untuk menjadi seorang pemimpin yang melayani. Seorang pengkhotbah besar bernama D.L. Moody, mungkin ibu bapak saudara-saudari juga sering atau pernah mendengar namanya, pernah berkata bahwa ukuran seorang manusia bukanlah dari berapa banyak orang yang melayaninya, tetapi dari berapa banyak orang yang dilayaninya dalam hidupnya. Dengan kutipan itu, D.L. Moody ingin mengingatkan bahwa kehebatan seseorang, keberadaan seseorang, kehadiran seseorang, makna seseorang di dalam kehidupan ini bukanlah tentang berapa banyak pembantunya, hamba-hambanya, ajudan-ajudannya, asisten-asistennya yang melayani dia. Tetapi dari berapa banyak kemudian orang-orang yang dia layani dalam kehidupannya. Ia layani di dalam kehidupan bersama keluarga, ia layani di dalam pekerjaan yang dilakukan, ia layani di dalam komunitas, juga di dalam kehidupan di tengah gereja, orang-orang yang ia layani di tengah-tengah masyarakat. Bahwa kehidupan seseorang, kehebatannya ditentukan bukan dari berapa banyak orang yang siap untuk melakukan sesuatu baginya, tetapi dari seberapa besar kerinduannya untuk kemudian melakukan sesuatu bagi orang-orang lain. Tentu saja panutan dan tokoh kita tadi adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini, ibu bapak saudara-saudari, kita mendapati ucapan Tuhan Yesus kepada para murid. Dan ketika kita membaca ayat Alkitab kita secara lebih luas, maka pembacaan Alkitab dari Matius 20 ini berbicara tentang sebuah situasi ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan ibu Yakobus dan Yohanes yang menginginkan agar ada tempat istimewa bagi Yakobus dan Yohanes di sisi Tuhan Yesus.
Dan peristiwa itu, situasi itu dijadikan oleh Tuhan Yesus sebagai sebuah pengajaran tentang makna menjadi besar di hadapan Tuhan. Yang menjadi besar di hadapan Tuhan bukanlah orang-orang yang kemudian dipuja oleh banyak orang, tetapi adalah orang-orang yang bisa menjadi para pelayan dalam kehidupan kita. Dan untuk menjadi seorang pelayan, tentu saja ibu bapak saudara-saudari, kita membutuhkan kerendahan hati kita. Bahwa kita menyadari bahwa di dalam kehidupan kita, siapalah kita di hadapan Tuhan dan di hadapan orang-orang lain. Semua hal yang menjadi titipan dari Tuhan dalam hidup kita bukan menjadi sebuah kesombongan diri kita. Kita mau merendahkan hati bahwa hidup ini dapat berjalan karena kasih Tuhan. Lalu yang kedua adalah kesediaan untuk berkorban bagi sesama. Nah, ini yang terkadang menjadi sulit dan mungkin kita akhirnya menjadi perang batin di dalam hati kita. Karena untuk berkorban bagi orang lain, maka kita membutuhkan kesiapan untuk mengorbankan tenaga, energi, waktu, kehidupan kita bagi orang lain. Lalu hal yang ketiga adalah ketika kita tanpa pamrih melakukannya. Karena bisa jadi bahwa orang rendah hati lalu kemudian berkorban bagi sesama, tetapi tujuannya adalah supaya dapat pamrih. Supaya orang memujinya, supaya orang memandangnya dan bukan memandang Tuhan, tapi dirinya lah yang kemudian dipuja-puji. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang kasih Tuhan, kerinduan kita dalam hidup ini tentu bahwa dalam kehidupan kita segala hal bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Dan untuk membuat hidup kita bisa berjalan baik dan lancar tentu perlu ada pengorbanan diri. Perlu ada orang-orang yang melakukan sesuatu yang baik bagi sesama. Dan Tuhan mempercayakan serta memanggil kita untuk menjadi murid-murid yang bersedia belajar melayani seperti Tuhan juga datang ke dalam dunia untuk melayani. Dan kita tahu pelayanan Tuhan berbagai macam. Pada zaman ketika Yesus Kristus ada dalam dunia ini, dia melayani banyak orang, memberi makan, menyembuhkan. Dia juga kemudian merangkul, dia mengajar, bahkan sampai memuncak kepada kematian di atas kayu salib, yaitu untuk menebus dosa-dosa manusia. Teladan kita adalah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang datang ke dalam dunia untuk melayani, sekalipun dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka mari di hari ini ibu bapak saudara-saudari juga dalam hari-hari kehidupan kita ke depan, kita terus bersedia menjadi orang-orang yang melayani. Melayani bukan untuk orang-orang hebat, untuk orang-orang yang besar, untuk orang-orang yang memang patut kita layani. Tapi kita juga perlu belajar melayani orang-orang yang rendah, orang-orang yang bahkan mungkin kita anggap tidak punya status, orang-orang yang tidak bisa membalas apa-apa kepada kita, bahkan melayani orang-orang yang tidak kita kenal. Dalam 3 hal itu, yaitu kerendahan hati, lalu kita bersedia berkorban, dan tanpa pamrih di dalam melakukan sesuatu buat orang lain, melayani dengan belajar dari Tuhan kita yang bersedia melayani. Di dalam kegiatan kita di GKI Gading Indah, maka Oktober ini adalah bulan keluarga. Maka mari kita di dalam keluarga kembali memperbanyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk melayani keluarga kita. Orang tua, anak-anak, saudara-saudara kita, dan bahkan juga melayani orang-orang yang kita kenal dalam kehidupan kita dan tidak kita kenal. Selamat melayani ibu bapak saudara-saudari dalam kehidupan kita, dan teruslah melayani karena Tuhan juga terus mengajar kita untuk melakukannya. Mari kita menaikkan lagu kita, Kasih Paling Agung. Kasih paling agung dari Tuhanku,
dirinya agar ku diterus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku. Takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kasih-Mu begitu agung. Biarlah kami mensyukuri kasih-Mu yang besar bagi kami. Kasih yang selalu merangkul kami. Dan Tuhan, kami mau meneladani kasih-Mu. Juga saat ini ketika kami kembali menghayati makna untuk melayani. Tuhan, biarlah kami dapat melayani dalam keluarga kami, dalam gereja kami, di tengah masyarakat, dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, ketika kami memperlakukan orang-orang lain dengan baik. Jadikan kami sebagai murid-murid yang memiliki kerendahan hati, kesiapan untuk berkorban dan tanpa pamrih melakukannya. Tuhan, kami berdoa pada saat ini untuk kehidupan umat-Mu dalam masa-masa pandemi. Pada saat ini biarlah kiranya kekuatan-Mu terus beserta kami. Dalam berbagai ibadah yang dijalani secara langsung maupun secara online, biarlah iman umat-Mu terus bertumbuh. Kami berdoa untuk pelayanan tim-tim digital di berbagai tempat. Juga untuk secara khusus panitia Bulan Keluarga GKI Gading Indah yang telah menyiapkan berbagai rangkaian acara selama bulan Oktober ini. Kami berdoa untuk weekend keluarga, ibadah intergenerasi, untuk Christian parenting, untuk bazar, untuk KPI. Tuhan, biarlah setiap kegiatan dapat berlangsung dengan baik, membuat kami terus menghayati makna kehidupan di tengah keluarga. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk umat-Mu yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka, baik mereka yang terpapar COVID maupun juga di dalam kondisi kesehatan, pemulihan maupun perawatan yang dijalani. Kami berdoa untuk Ibu Angel, Bu Damayanti, Bapak Hinliong, Ibu Oktarina, Bu Erni Pranata, Bu Lani Suhanda, Bapak Susanto. Tuhan yang Maha Kasih, biarlah jamah setiap mereka ya Tuhan di dalam kondisi kesehatan saudara-saudari kami ini, dan mereka juga memperoleh kiranya hikmat dari Tuhan, sukacita untuk menjalani proses perawatan, pengobatan, dan kesembuhan mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi umat-Mu yang bergumul dengan kehidupan mereka dalam situasi pekerjaan maupun juga usaha. Juga mereka yang bergumul dengan kehidupan relasi di dalam keluarga, serta mereka juga yang bergumul untuk mencapai cita-cita mereka ke depan. Biarlah Engkau yang terus beserta memberikan jalan keluar dan hikmat. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk umat-Mu yang menantikan kelahiran anak-anak mereka, maupun juga yang baru menyambut kelahiran anak-anak.
Kami berdoa juga bagi mereka yang merencanakan pernikahan Yosafat dan Widya di hari Sabtu nanti. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk umat-Mu yang mencari pasangan hidup. Biarlah kiranya dalam tahap demi tahap kehidupan, maka umat-Mu selalu ada dalam tangan tuntunan-Mu Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk studi anak-anak kami. Biarlah dalam setiap studi mereka juga memperoleh banyak pengetahuan yang baik. Kami teringat juga Pendeta Setira Budi di dalam studinya di Australia. Biarlah Tuhan pimpin agar dalam studinya semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Banyak ilmu yang ia peroleh untuk kemudian mengembangkan jemaat Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pergumulan kehidupan kami sebagai bangsa dan negara. Di dalam situasi saat ini, biarlah situasi politik bisa terus berjalan dengan baik dan kondusif. Juga ketika persiapan untuk pemilu di 2024 sudah mulai digaungkan. Biarlah kiranya setiap pihak dapat memiliki hati yang tenang untuk menjalani. Dan kami berdoa juga untuk aparat keamanan, aparat hukum, aparat pemerintah di dalam menjalankan tugas-tugas mereka pada masa ini untuk terus membawa Indonesia keluar dari masa-masa pandemi. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk situasi duka khususnya yang terjadi di Malang di dalam peristiwa kerusuhan yang terjadi di stadion bola yang ada di sana. Tuhan, biarlah setiap keluarga-keluarga korban yang kehilangan anggota keluarga mereka memperoleh penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Juga setiap mereka yang dirawat kiranya memperoleh kesembuhan. Tuhan berkati setiap para aparat keamanan agar mereka juga dapat terus mengamankan situasi dengan baik. Kami berdoa untuk media massa, biarlah secara bijak mempublikasikan, beritakan situasi yang ada sehingga tetap mendatangkan informasi yang tepat. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pihak-pihak rumah sakit yang merawat para korban. Kiranya Tuhan juga berkati mereka di dalam pelayanan yang dilakukan. Kami berdoa biarlah kiranya di dalam kehidupan kami sebagai masyarakat, maka kami dapat menciptakan suasana yang aman, yang baik. Begitu juga setiap para petugas-petugas yang ada. Tuhan, biarlah kami percaya bahwa Engkau terus menuntun kami melewati pengalaman-pengalaman hidup sebagai bangsa. Juga biarlah kiranya Indonesia dapat terus memperbaiki diri dalam waktu-waktu depan ketika setiap kami berkontribusi dan setiap orang-orang baik semakin banyak yang melakukan hal-hal nyata. Dan Tuhan, biarlah patahkan niat-niat buruk dari orang-orang yang ingin melakukan kekacauan di negeri ini ya Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, kami membawa doa-doa kami Tuhan ke hadapan hadirat-Mu. Kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap doa. Dan di hari ini ketika kami akan menjalankan aktivitas dan kegiatan kami selanjutnya, biarlah semuanya kami jalani dalam penyertaan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini Ibu Bapak Saudara-saudari, dan layanilah sebanyak mungkin orang dalam kehidupan yang kita jalani di hari ini. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.